Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. dengan saya sendiri Zahratul Jannah, Saya Iva Yuni. Saya Umi Kulsum. saya Widya Stuti. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang pendekatan teologi dalam penelitian keagamaan. Selamat menyaksikan. Pengertian teologi. Teologi berasal dari kata theos dan ologi. Theos dalam bahasa Yunani berarti Tuhan atau God, yang berkenaan dengan Tuhan atau sesuatu yang berkenaan dengan Tuhan. Ologi berasal dari kata akar Yunani, logos, yang memiliki arti percakapan, pengkajian, penelitian, atau struktur rasional yang dapat dipahami melalui pembicaraan dan pemikiran manusia. Jadi, teologi dalam bahasa Yunani berarti penelitian rasional tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan Tuhan. Selanjutnya, pendekatan teologi. Pendekatan teologi berarti pendekatan kewahyuan atau pendekatan keyakinan peneliti itu sendiri, di mana agama tidak lain merupakan hak prerogatif Tuhan. Realitas sejati dari agama adalah sebagaimana yang dikatakan oleh masing-masing agama. Dalam Ensiklopedia Everymans disebutkan tentang teologi sebagai pengetahuan tentang agama yang di sana membahas tentang Tuhan dan manusia. Pendekatan seperti ini biasanya dilakukan dalam penelitian suatu agama untuk kepentingan agama yang diyakini peneliti tersebut, untuk menambah pembenaran keyakinan terhadap agama yang dipeluknya itu. Selanjutnya, pendekatan teologi dalam memahami agama. Adapun yang termasuk ke dalam penelitian teologi ini adalah penelitian-penelitian yang dilakukan oleh ulama-ulama, pendeta, rahib terhadap suatu subjek masalah dalam agama yang menjadi tanggung jawab mereka, baik yang disebabkan oleh adanya pertanyaan dari jamaah maupun dalam rangka penguatan dan mencari landasan yang akurat bagi suatu mazhab yang sudah ada. Pendekatan teologi memahami agama secara harfiah atau pemahaman yang menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Perkembangan teologi Islam. Yang pertama, zaman klasik. Zaman klasik merupakan masa keemasan bagi keilmuan Islam. Pada zaman ini berkembang teologi sunnatullah. Yang kedua, zaman pertengahan, yang merupakan zaman kemunduran dalam berbagai hal. Begitu pula dengan pemikiran teologi Islam. Yang ketiga, zaman modern, yang merupakan zaman kebangkitan para ulama. Pendekatan teologi normatif, yang merupakan upaya memahami agama secara harfiah atau pemahaman yang menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Dampak pendekatan teologi normatif. Yang pertama, lahirnya corak pemikiran yang teosentris. Yang kedua, teologi Islam menjadi ahistoris. Yang ketiga, tidak konstekstual dan tidak empiris. Yang keempat, hanya berbicara tentang dirinya sendiri dan kebenarannya. Yang kelima, sulitnya membedakan antara aspek normatif yang sakral dengan aspek yang hanya hasil pemikiran ijtihad para ulama. Pluralisme beragama. Pluralisme berasal dari kata plural yang berarti jamak atau lebih dari satu. Dalam kamus teologi, pluralisme adalah pandangan filosofis yang tidak mereduksikan segala sesuatu pada satu prinsip terakhir, melainkan menerima adanya keragaman. Pluralisme dapat menyangkut bidang kultural, politik, dan religius. Dengan paham pluralisme, umat beragama akan bisa bersifat inklusif dan pluralis karena menghormati fakta keberbagaian, dengan tetap berpatokan pada keyakinan sendiri dan tidak harus menganggap bahwa semua keyakinan adalah sama.
Problem dalam pluralisme beragama tidak menutup kemungkinan untuk terjadi konflik pada komunitas keagamaan selama ini karena adanya kesalahpahaman atau kurangnya kesadaran beragama. Faktor kemajemukan bangsa yang masing-masing agama mempunyai perbedaan keyakinan. Bagaimana solusinya? Toleransi dalam beragama. Bukan perbedaan agama yang dipersoalkan, melainkan perilaku yang merugikan dan mengganggu itulah yang selalu menjadikan orang atau sekelompok orang tidak ingin bertoleransi. Misalnya dari ekonomi, sosial, hukum, keamanan, dan semacamnya. Tolong-menolong dalam beragama. Berusaha membudidayakan perilaku ta'awun yang mulai terkikis di perkembangan zaman yang lebih modern saat ini. Pasti akan membuat pekerjaan susah menjadi mudah, mempererat tali persaudaraan, menumbuhkan kerukunan, dan melahirkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Kesimpulan, pendekatan teologi semata-mata tidak dapat memecahkan masalah esensial pluralitas agama saat sekarang ini. Terlebih-lebih, kenyataan demikian harus ditambahkan bahwa doktrin teologi pada dasarnya memang tidak pernah berdiri sendiri, terlepas dari jaringan institusi atau kelembagaan sosial kemasyarakatan yang mendukung keberadaannya. Kepentingan ekonomi, sosial, politik, pertahanan selalu menyertai pemikiran teologis yang sudah mengelompok dan mengkristal dalam satu komunitas masyarakat tertentu. Bercampur aduknya doktrin teologi dengan historisitas institusi sosial kemasyarakatan yang menyertai dan mendukungnya menambah peliknya persoalan yang dihadapi umat beragama. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.